ومن عالمين يا رب
berbagi Nabi. Ya, jadi pakai ini aja deh, lebih praktis. Pakai yang bikin aja, lebih enak, ya. Lebih praktis. Oh, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para jamaah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Hari ini kita masuki surat Al-A'raf ayat 155. Kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Tema yang kita angkat hari ini adalah Nabi Musa dan kaum Bani Israel bertaubat dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtaro Musa qaumahu. Wahtaro dan memilih Musa, Nabi Musa, qaumahu terhadap kaumnya, sab'ina rajulan, sebanyak 70 orang laki-laki. Bimiqatina, untuk waktu yang telah kami tentukan. Falamma akhadhatumur rajfatu, maka ketika mereka digoncangkan, ya, gempa bumi, qala, berkata Musa, Rabbi law syi'ta ahlaktahum. Wahai Tuhanku, ketika Engkau menghendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka. Min qablu, dari sebelumnya. Wa iyaya, dan demikian juga aku. Atuhlikuna, apakah Engkau, wahai Allah, akan menghancurkan bima fa'ala sufahau, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh minna, di antara kami. In hiya illa fitnatun. Sungguhnya semua itu adalah merupakan cobaan darimu. Tudillu biha man tasha. Engkau menyesatkan pada orang yang Kau kehendaki, wa tahdi, dan memberikan petunjuk man tasha, bagi orang yang Kau kehendaki. Anta waliyuna, Engkau adalah pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairul ghafirin, Engkaulah Tuhan yang maha pengampun dari pengampun, dari para pengampun. Ya. Inilah para jamaah sekalian, kelanjutan perjalanan Nabi Musa setelah mengalami berbagai cobaan. Ya, sejak beliau lahir dicoba dengan cobaan berat. Apa? Setiap bayi laki-laki Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun.
Jadi awal lahirnya aja beliau sudah resah keluarganya. Gimana menyelamatkan Musa? Sampai kemudian dilempar ke sungai Nil. Ya. Waktu itu Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa agar ia menyusui anaknya. Wa idza khifti alaihi, kalau kau merasa khawatir akan ketahuan belantara Fir'aun, fa'alqihi fil yam, lemparkan dia ke dalam sungai. Kata firman Allah, wala takhafi, kamu jangan takut, wala tahzani, dan jangan berduka, inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan dia padamu. Jadi ini janji Allah bahwa Nabi Musa yang dilempar ke sungai itu akan kembali kepada ibunya. Waja'iluhu, dan kami jadikan dia Musa itu minal mursalin, termasuk orang-orang yang diutus. Maaf Bapak dan Ibu, hampir nggak masuk akal. Bagaimana orang dilempar ke sungai besar? Sungai Nil itu, mengerikan. Ya, sungai paling lebar, bukan paling panjang, paling lebar. Kalau yang paling panjang itu Mississippi di Amerika. Tapi yang paling lebar adalah sungai Nil. Luar biasa lebarnya. Nah ini bayi masukkan dalam kotak, kasih kasur tipis, kasih bantal kecil, dilempar. Dia gimana bisa kembali kepada ibunya? Secara akal ya. Tapi akal aja nggak nyampe akal kita. Kadang-kadang terbatas akal. Ya. Maka ibu Nabi Musa perintahkan kakaknya Musa, perempuan, untuk mengikuti di samping sungai itu. Diikuti, ya, terapung dia. Nah ternyata pada zaman sekalian, Siti Asia, permaisuri Fir'aun, dan dayang-dayangnya sedang mandi di sini. Mandi di sungai itu kebanggaan orang Mesir dengan diri. Ya. Mandi, dia lihat ada suatu terapung, hanyut ke hilir, ya. Siapa yang nggak menarik? Pasti orang tanya apa itu, kan itu. Termasuk Siti Asia, ya, termasuk di Fir'aun itu. Coba cepat ambil itu, berenanglah dayang-dayang tengah, bawa ke Siti Asia. Begitu dibuka, ya busyra hadza ghulam. Ya masyaallah, ini anak bayi. Ya. Cakep betul ini bayi. Bapak dan Ibu, siapa yang enggak senang anak bayi? Ya, kita lihat anak bayi itu, Pak, menarik luar biasa. Tangannya mengepal, matanya kedip. Apalagi ibu-ibu. Ya. Maka kata Asia, kita bawa pulang ke istananya. Para jamaah sekalian, dibawalah ke istana Fir'aun. Itunya ikuti kakaknya Nabi Musa, diikuti terus sampai ke istana Fir'aun. Istana megah. Istananya sangat megah. Sampai di istana, namanya bayi, udah lama nggak nyusu kan pada ibunya, nggak menetes pada ibunya, Pak, menjerit kejer. Bingunglah Siti Asia, gimana ini, bagaimana ini? Kasih minum nggak mau. Nah, jadi kata kakak Nabi Musa, hal adullukum ala man yakfulu bidzalik. Maukah aku tunjuki kamu sekalian pada orang yang bisa memelihara bayi ini? Coba pada tawarin begitu, Pak. Bayi lagi nangis kejar, ya, nangisnya bayi kan tahu sendiri gimana. Keras. Maukah aku tunjukkan orang yang bisa memelihara ini, kata kakak Nabi Musa. Oh, dengan senang hati, silakan cepat, lari kamu, panggil orangnya. Berlaku dia, datangi ibunya, ya, ibu Musa ada di istana Fir'aun. Ibu cepat ke sana. Ibunya langsung berdandan,
berangkat. Sampai ke sana Fir'aun, dia sedang menangis sana. Disusui. Kira-kira diem enggak? Langsung ada dia ngenyot susu ibunya. Diam, tenang. Lalu Siti Asia ya, yang membujuk Fir'aun. Sampai bisa membujuk Fir'aun. Sedunia di Mesir nggak ada yang berani, biarpun itu orang-orang kayanya mereka itu. Karun paling kaya itu, Karun. Dia nggak berani, orang dia raja, dia kaya juga karena dengan perantaraan raja itu. Haman, seorang ilmuwan yang membuat menara sangat tinggi untuk naik Fir'aun ke atas supaya dia ingin melihat Tuhan Musa. Ya, itu menaranya tinggi Pak Haman, ilmuwan, arsitektur. Tidak ada yang berani. Yang berani siapa? Istrinya. Nah, jadi peran orang perempuan jangan dianggap enteng ya. Jangan dianggap enteng peran orang-orang. Mempengaruhi suaminya. Banyak raja-raja yang jadi raja sebetulnya bukan itu ya Pak, istrinya. Yang jadi raja adalah bisa kebayang nggak itu? Ya kita lihat dari sini aja, dari kita ya. Ada Karno, ada Pak Harto. Istrinya berperan nggak? Sangat berperan. Nyata nggak bisa dibuktikan. Sama itu. Nah, Fir'aun dibujuk oleh Asia, tunduk Pak. Janganlah yang satu ini katanya. Jangan kau bunuh. Semoga anak ini bermanfaat. Awan nattakhidahu walada. Kami jadikan dia anak angkat kita. Udah Pak. Benar nggak kembali itu firman Allah tadi? Kembali kepada hubungan ibunya. Yang dulu ibunya masih harus cari makanan, cari apa di gubuknya dia. Sekarang di istana. Mau cari apa ibunya? Kembali kepada ibunya, itu kebahagiaan. Tinggalnya di istana, bayangkan Bapak. Ya. Dan ini yang kemudian nanti akan menggulingkan Fir'aun. Orangnya dibesarkan di istananya Pak. Hampir nggak masuk akal. Terjadi. Waktu baru umur kira-kira 2 tahunan, yang namanya anak kecil Pak, dia tarik jenggotnya Fir'aun Pak. Keluar air mata Fir'aun. Kurang ajar ini, anak ini bahaya Fir'aun. Bahaya anak ini. Ini namanya anak kecil Pak. Ya, kita juga begitu Pak. Orang lain nggak ada yang berani narik-narik telinga kita Pak. Tapi susu kita berani. Tapi kata Siti Asia enggak, jangan. Ini anak belum mengerti. Bagaimana belum mengerti? Coba katanya, buktikan. Disiapkanlah di situ di sebelah kanan ini roti, sebelah kiri bara api. Lepas katanya itu, anak kecil itu. Dilepas Pak, jalan. Anak kecil umur 2 tahunan ya. Dia sebenarnya mau ambil roti Pak. Ya, mau ambil roti tapi malaikat jangan, ambil sana katanya. Kalau ambil roti jadi dibunuh dia. Berarti ngerti kan? Dia ambilnya bara api. Oh bener, udah selamat. Ya, umur 9 tahun, 10 tahun, ketika beliau sudah menjadi seorang remaja ya, beliau melihat ada perkelahian di Fustat, di kota lama itu, antara pemuda Mesir dengan pemuda Bani Israel. Musa tujuannya memisah Pak, supaya jangan berkelahi dia. Tapi beliau kan tenaganya luar biasa Musa. Tenaganya itu 40 orang kira-kira. Jadi begitu dipisah begitu, mati itu, kepukul dikit aja oleh Nabi Musa. Mati orang Mesirnya, ribut Pak. Akhirnya Musa diberitahu oleh seorang, Musa kamu cepat lari, nanti kamu akan dibunuh oleh mereka. Musa lari Pak. Dari Kairo, Mesir ke Madian, sekarang daerah Yordan. Bayangkan. Umurnya,
pemuda umur 10 tahun. Di Madian beliau bingung Pak, sendirian. Dia itu istirahat di bawah pohon-pohon yang rindang. Sampai kemudian di sore hari, dia supaya orang ramai banget. Banyak para penggembala rebutan air, ada sumur besar di situ Pak. Gembala yang rebutan air. Nah, di antara mereka ada 2 orang perempuan, putri, di belakang aja nggak berani rebutan, namanya perempuan. Mau minta itu juga Pak, ngambil air Pak, dia nggak berani ikut antri, orang perempuan. Dia Musa tertarik, ini kesian banget perempuan ini, nggak ada yang membantu. Maka Musa bantu Pak, ya itu tutup sumurnya kan tutup pakai batu besar, nggak ada yang kuat Pak, Musa geser. Kalau perempuan tadi, ini orang hebat banget, orang gagah. Sehingga anak ini pulangnya sore, biasanya pulangnya agak siang, biasanya sore Pak, karena rebutan air itu ya, agak cepat. Nah kata ayahnya, ya dia katakan, wa abuna syekhun kabir, kami ini ingin mencari air, kami nggak berani, semua orang laki-laki, sedangkan orang tua kami adalah syekhun kabir, orang tua yang sudah sangat tua, lansia, kakek yang lansia. Sampai ke rumah, kakek, ya kayaknya kaget. Kok kamu tumben seperti ini? Oh iya, saya dibantu oleh seorang anak muda begini, ceritakan. Di situ ternyata ayah dari 2 perempuan tadi adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bisa melihat tanda-tanda dari cerita anaknya. Ya, orang ini bukan orang sembarangan. Ciri-cirinya ketahuan. Ya, karena sama-sama orang bersih. Seperti para wali itu yang tahu wali lagi Pak. Ya, la ya'riful wali illa wali. Ulama juga begitu, nggak mengetahui orang itu alim atau tidak, suruh orang alim lagi. Kalau orang bodoh, ada orang bisa baca Quran dianggap ulama. Ya, baca Qurannya belum benar, dianggap ulama karena semuanya orang bodoh kan. Nah itu sama, jadi yang mengetahui orang-orang benar alim itu juga orang agak. Akhirnya kata ayahnya putri tadi, udah panggil anak muda tadi kan, suruh ke rumah. Rajaat ihdahuma, maka datanglah salah satu dari kedua perempuan tadi, kata beradik, ya. Tamshi ala istihyain, berjalan dalam suasana malu-malu. Ya, namanya orang perempuan, memanggil anak laki-laki. Inna abi yad'uk, sungguhnya ayahku memanggil Anda. Berangkatlah ke rumah. Sampai di rumah, tinggal berapa lama, kemudian Nabi Syuaib melihat ini anak muda ini yang namanya Musa, orang luar biasa. Dia tawarkan, ya, kamu mau nikah dengan salah satu dari anak saya. Kakak beradik nikah salah satunya. Musa, karena Musa ingin perlindungan ya, pada saat dia berlindung, dia katakan, tapi kata Nabi Syuaib, kamu belum campur dulu karena masih muda sekali. Nanti mas kawinnya itu kamu kerja padaku 8 tahun. Mas kawinnya kerja 8. Masya Allah. Tapi tujuan Nabi Syuaib bukan itu, bukan soal. Nabi Syuaib ingin mendidik dulu ini Musa kecil ini, dididik oleh beliau. Ya, pelajari agama sekolah. Setelah 8 tahun, Musa tanya, ayah ini sudah 8 tahun ini. Wa atmam ta'asyron. Kalau kamu sempurnakan 10 tahun lebih bagus. 10 tahun ya. Nah, ikut Nabi Syuaib 10 tahun, Musa menjadi orang yang sangat pintar. Segala ilmu dia kuasai. Termasuk ilmu ma'rifat. Ya. Mengenal Allah yang luar biasa. Maka baru Pak dicampur. Nah, 10 tahun tambah 10 berapa? 20. Ya, nah itu baru kemudian setelah dia
nikah dengan putrinya Nabi Syuaib, dia diambil yang anak yang paling besar ya. Nanti baru dia kembali ke Mesir. Cerita. Ini secara umum ya. Nah, jadi setelah selamat dari Fir'aun, kemudian selamat dari Laut Merah, ya. Kemudian dia juga selamat dari berbagai rintangan-rintangan. Mereka tersesat lagi dengan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri. Musa marah pada mereka, disadarkan lagi terus. Ya, sampai kemudian Musa memilih 70 orang anak-anak muda yang kuat-kuat, cerdas untuk mengikuti Musa di suatu tempat yang disediakan yang sekarang disebut Turisena, Gunung Tur ya di Sinai. Nah, para jamaah sekalian, lihat nanti keterangan berikutnya. Pada kajian yang lalu dijelaskan bahwa kaum Bani Israel telah tersesat dengan menyembah patung anak sapi ketika ditinggalkan Musa alaihissalam untuk menerima wahyu di Bukit Sinai. Sekembalinya dari Bukit Sinai, Musa sangat marah kepada kaumnya dan memerintahkan untuk menghancurkan patung anak sapi itu dan supaya kaumnya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Musa marah, itu patung dihancur leburkan, jadi debu, dilempar ke laut. Marah Musa dan memerintahkan umatnya supaya bertobat. Pada ayat 155 ini dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang dari pemimpin kaumnya, untuk bermunajat kepada Allah, dan dengan munajat itu mereka bertobat atas segala kesalahan yang mereka lakukan. Tujuannya bermunajat kepada Allah, bertobat dari segala dosa-dosa yang sekali-kali mudah mereka terjerumus pada kemusyrikan. Ya, pada zaman sekalian. Musa alaihissalam mengajak 70 orang dari pemimpin kaumnya menuju ke Bukit Sinai untuk melaksanakan taubat tersebut dan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertobat yang sungguh-sungguh, enggak sembarangan. Musa ajak bukit Turisena di mana beliau menerima wahyu dulu. Itu tempat bersejarah. Sekarang masuk wilayah Mesir ya. Bukit Turisena itu wilayah Mesir di daerah sini, masuk wilayah Mesir sekarang. Bertobat mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan oleh Musa alaihissalam dalam rangka memohon ampunan Allah atas kesalahan kaumnya yang telah terpleset ke dalam kemusyrikan. Tobatnya berat. 70 orang diajak oleh Musa, bukan orang sembarangan ini, orang-orang kuat, orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Ya, para pemuka kaumnya. Bani Israel itu ada 12 suku. Ya, ada 12 suku. Jadi itu masing-masing suku punya pemimpin. Mengapa? Mereka bertobat dari kesalahan-kesalahan, terutama sekali mereka melakukan dosa yang tidak terampuni kalau tidak ditinggalkan. Syirik. Kemusyrikan itu dosa yang paling berat dalam agama. Termasuk akbarul kabair. Dosa terbesar, dosa besar yang paling tinggi adalah syirik. Apa wujudnya? Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa syirik benar-benar orang itu menyembah berhala. Bisa syirik orang itu menyembah Allah tapi juga menyembah berhala. Itu banyak. Ya, orang percaya pada Allah, percaya pada dewa-dewa juga. Ya, itu termasuk syirik. Berangkatlah Musa alaihissalam bersama 70 orang yang dipilihnya menuju tempat yang telah ditentukan. Di tempat itu kemudian mereka digoncangkan oleh gempa bumi yang ditimbulkan dari petir yang sangat dahsyat. Petir yang menggelegar. Itu kan getaran petir itu ya. Suara itu getaran. Suara kita ini getaran, tapi frekuensi kalau petir itu ya getaran yang dahsyat yang membuat bisa terjadi gempa bumi.
Nah ini ya. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu dalam Al-Qur'an. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ketika mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Tuhan dengan mata kepala kami langsung. Coba Pak permohonannya. Gak masuk akal, aneh. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu. Mereka disambar oleh petir halilintar yang sangat keras. Apa kemudian? Tsumma ba'atsnakum min ba'di maut. Kemudian kami bangkitkan lagi kamu setelah kamu mati. Mati di situ maksudnya adalah mati laboratoris, pingsan. Mati itu ada dua, Pak. Mati laboratoris, ini pingsan. Di mana orang banyak sekarang terjadi ya, orang-orang yang sudah sadar bertahun-tahun ada. Ini namanya mati laboratoris. Nafas masih ada, jantung masih jalan. Yang kedua, mati klinis itu dengan berhentinya jantung. Nah, ini maksudnya mati di sini dalam bahasa Arab mati bisa diartikan juga tidur. Disebut mati juga tidur. Jadi nanti dilihat siakul kalamnya ya, apakah mati dalam arti tidur atau mati dalam arti mati. Mati dalam arti mati laboratoris atau mati klinis, ya itu dua masalah. Ya, jadi dibangkitkan kembali ke Bani Israil. Ya, ini disebutkan di Al-Baqarah awal kemarin belum pernah kita bahas. Ditimbulkan dari petir yang sangat dahsyat. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkehendak, tentulah akan Kau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Ya Allah, kalau Kau menghendaki ya Allah, wafatkan kami sebelum ini Allah, dari dulu-dulu. Musa mohon pada Allah. Kalau Kau menghendaki Allah, kami dibinasakan dari dulu, lebih senang, tidak menderita seperti ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami? Sesungguhnya itu hanyalah merupakan cobaan darimu ya Allah. Engkau sesatkan dengan cobaan itu orang yang Engkau kehendaki dan Engkau berikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki. Tahdi man tasya wa tudhillu man tasya. Ya. Menunjuki orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Engkaulah pelindung kami. Ya, dalam kalimat itu di sini ya, anta waliyuna. Engkaulah pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta khairul ghafirin. Ya. Karena itu ampunilah kami dan berikanlah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang memberi ampunan yang terbaik. Gak ada yang mengampun ya seperti Allah. Allah pengampun yang sangat terbaik, yang sangat luar biasa. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, orang yang tadinya berbuat maksiat, kejahatan luar biasa. Ya. Membunuh, merampok, memperkosa, berzina. Sampai dia usia tua, nggak bisa apa. Tiba-tiba bertobat, Bapak. Diterima nggak tobatnya? Itu Allah. Kalau kira-kira enak amat kamu dulu waktu muda kamu kurang ajar, udah tua begini, udah bau tanah tinggal tobat kan itu. Allah enggak. Ingat ya saya ceritakan ada orang ya penjahat yang membunuh 99 orang. Enggak tanggung-tanggung membunuh 99. Dia juga sering merampok, ya, perkosa, berzina.
usia 81 tahun, tiba-tiba terbetik dalam dirinya ingin bertobat. Usia 81 gimana sih Pak? Ya. Akhirnya dengan tenaganya yang masih ada, dia jalan tertatih-tatih mencari seorang ulama. Ketemu seorang ulama di situ, dia ceritakan semua kejahatannya Pak. Ulama itu berdiri bulu kuduknya, mering. Dosa kamu seperti itu. Gak bisa tobat kamu. Maka wajah lama dari orang itu timbul lagi Pak. Dia ambil pisaunya, ulama ini ditusuk. Jadi berapa? Tanggung rupanya. Tapi dia masih ada suatu, pokoknya dia ingin tobat. Datanglah kepada ulama yang benar-benar ulama ini Pak. Yang tadi itu ulama yang diulamakan ya, oleh kaumnya. Sebenarnya belum ulama dia yang pertama tadi. Tapi diulamakan oleh kaumnya. Dianggap ulama ya gitu. Datang ke ulama benar-benar sangat mengerti agama. Dia ceritakan semua. Termasuk membunuh yang terakhir tadi. Dia cerita. Kata ulama yang ini, itu semua dosamu dibandingkan dengan rahmat Allah kecil. Sampai pun kalau kamu datang menghadap Allah dengan dosa sebesar bola bumi, bayangkan kalau dosanya sebesar bola, Allah akan datang kepadamu dengan membawa rahmat sebesar bola. Dan rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Dan rahmat Allah itu mendahului murkanya. Jadi diterima, bisa bertobat kamu, bisa. Wajahnya langsung cerah. Tapi kata ulama itu, kamu kan sekarang tinggal di kota A, ya. Kamu tinggalkan kota itu, pergilah kamu ke kota B. Sebab kota A itu lingkungannya nggak bagus untuk kamu. Pergi kota B, di sana kota santri. Wa'budillah ma'hum. Kamu beribadahlah dengan penduduk negeri di kota B itu. Beribadah dengan mereka, berdoa dengan mereka. Maka berangkatlah Bapak Ibu sekalian. Kakek tua ini semua dulu jalan kaki Pak, jalan kaki. Lah, kira-kira jaraknya 100 km. Jauh. Namanya orang sudah tua, ya, menuju kota B, kota santri itu, kira-kira di 50 km. Katup jantungnya tertutup dia Pak. Sudah sangat sepuh. Sehingga hanya melangkah satu langkah lagi, meninggal. Separuh perjalanan lebih satu langkah. Ribut malaikat azab dan malaikat Ridwan. Malaikat azab, wah ini dia makanan saya. Ya, pembunuh 99, pembunuh 100 orang, perampok segala macam ya. Ini makanan saya, kata malaikat azab. Senang melakukan. Jadi malaikat rahmat datang, oh enggak, dia bagian saya ini. Meskipun dia banyak dosa, tapi dia sudah niat bertobat, sudah bertobat dia. Kata malaikat azab, nggak bisa kan, belum beramal, baru bertobat toh. Meskipun kata dia, oh bertengkar Pak. Dua kelompok malaikat bertengkar, masing-masing ingin merebut orang itu. Kemudian Allah SWT mengutus
malaikat yang menjadi hakim dari dua kelompok malaikat tadi. Coba berangkatlah malaikat yang diutus oleh Allah itu untuk menghakimi keduanya. Kata malaikat itu baik. Coba kita hitung perjalanannya dia dari kota A kota B. Itu dengan teliti Pak, per meter Pak. Kasih batas tengahnya. Nih, tengahnya ini. Begitu dihitung, ternyata lebih satu langkah jalan menuju ke tempat yang baik. Faqabadahu malaikatur rahmat. Dia dibawa oleh malaikat rahmat. Jadi di sini tegaskan ya, di ayat ini wa anta khairul ghafirin. Sangat maha pengampun. Dari hadis sahih ya yang saya ceritakan tadi. Hadis sahih. Nah, para jamaah sekalian, maka tidak ada keraguan bagi kita bahwa siapapun di antara kita yang bertobat kepada Allah pasti diterima. Ya, kita harus katakan pasti diterima. Karena semua keterangan begitu, baik Quran maupun hadis. Jangan ragu, Pak. Kalau ragu malah kita rugi sendiri. Diterima enggak ya? Jangan. Yakinkan diterima. Karena semua Quran, ayat-ayat Quran, hadis menyatakan itu. Kemudian juga tidak boleh kita putus asa dalam beragama. Ya, kita pleset dosa, akhirnya dosa, jangan. Ya, kita kembali kepada kebenaran. Pelan-pelan terus ya sampai nanti berjalan di on the track di atas jalan Allah. Gak gampang Bapak, melaksanakan jalan agama harus sabar, harus tabah. Ya. Sholat aja Pak, kalau orang yang belum biasa setengah mati tuh. Ya jumpai sendiri ke orang kerjanya ngangkutin beras Pak, 1 kintal itu taruh di punggungnya, turun dari mobil, naik mobil, gula segala macam, berkarung sehari berton-ton dia turun naik mobil, beracak. Tapi suruh sholat, ini sholat ini kata Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sungguh sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, para jemaah sekalian, itu kita lihat dari Maha Pengampun ya, khairul ghafirin. Ayat berikutnya 156 menjelaskan tentang permohonan Nabi Musa selanjutnya kepada Allah. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati. Waktub lana, dan tetapkanlah bagi kami wahai Allah fi hadhil hayati dunya, fi hadhil hayati dunya, di kehidupan dunia ini hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan kebaikan di akhirat, kata Musa. Seperti doa kita yang setiap hari kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inna hudna ilaika, sesungguhnya kami kembali bertobat padamu, kata Musa dan 70 orang dari kaumnya ya. Inna hudna ilaik qala azabi usibu bihi man asya', kata Tuhan. Azabku akan menimpa siapapun orang yang aku kehendaki. Tidak bisa digugat, kata Allah. Aku menghendaki suatu kaum diazab, tidak ada yang bisa menolak. Wa rahmati wasi'at kulla syai', tetapi rahmatku juga meliputi segala sesuatu. Ini Masya Allah ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina yattaqun. Maka aku akan tetapkan ya rahmatku itu untuk siapa?
lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat. Walladzina hum, dan orang-orang yang hum mereka bi ayatina terhadap ayat-ayat kami yu'minuna, beriman. Jadi adalah hak Allah mengazab atau mengampuni kaumnya, maksudnya hambanya, atau menangguhkannya, atau langsung diampuni atau ditangguhkan dulu. Itu adalah hak Allah. Ya, kita baca di sebelum Al-A'raf awal tadi tentang ada kelompok disebut A'raf, ya. Orang-orang yang tinggal di suatu tempat yang bukan surga, bukan neraka. Dia melihat ahli surga, ahli neraka. Ya. Ashabul A'raf. Nah, itu apa? Orang-orang yang waktu ditimbang, dihisab, kebaikan dan keburukannya sama persis. Ya. Kebaikan dan keburukan. Ini timbangannya lurus gitu. Enggak gini. Itu namanya Ashabul A'raf. Kok sama ya? Kalau lebih sedikit ada yang baik, surga. Lebih sedikit yang buruk, neraka. Ini kok sama ditempatkan di A'raf. Apa itu dia? Menunggu rahmat Allah berikutnya. Nanti mereka setelah tinggal di A'raf dulu, ya. Lalu kita naik pesawat itu stay dulu, Pak, ya. Naik pesawat ke Eropa, berhenti dulu di Abu Dhabi sehari semalam, ya. Baru besoknya kita berangkat, misalnya semacam itu. Nanti mereka diampuni oleh Allah, semuanya masuk surga terakhir, ya. Musa alaihissalam berdoa, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, yaitu berupa kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang mencukupi, dan keturunan yang akan melanjutkan perjuangan para pendahulu. Kira-kira itu, Pak. Kebaikan di dunia itu apa, para jamaah sekalian? Ya, kita beriman, ya. Kita tetap dalam iman Islam. Yang kedua, badan dan rohani kita sehat jasmani dan rohani. Rezeki kita cukup. Ya. Kemudian apa? Kita punya keturunan yang akan melanjutkan untuk berbuat kebajikan di masa depan. Ya. Ini. Kalau dilihat ini, nikmat yang paling tinggi apa kira-kira? Nikmat yang paling tinggi? Iman dan yang paling tinggi nikmat iman dan Islam. Masya Allah, itu rahmat. Yang kedua, kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kita punya kekayaan luar biasa nggak sehat, buat apa? Mobilnya 10, tapi nafasnya ya. Jadi kesehatan bukan cuma kesehatan jasmani, rohani juga penting. Ada orang kesehatan jasmaninya kuat, tapi rohaninya takut, ya. Penyakit rohani itu, Pak,
lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Penyakit jasmani itu kita sakit langsung terasa Pak. Sakit gigi, berobat. Sakit perut, berobat. Kalau sakit rohani nggak merasakan kita. Maaf ya, orang-orang yang nggak normal itu dia menganggap dia yang benar Pak. Orang lain salah semua. Dia yang benar itu. Nggak merasakan bahwa dia. Tapi kalau orang sakit jiwa, dia merasakan sakit jiwa, itu berarti sembuh. Berarti sembuh. Sehat fisik dan rohani kita. Yang ketiga, rezeki yang cukup. Jangan sebut banyak. Banyak belum tentu cukup. Jadi kita jumpai banyak orang rezekinya banyak, berlipat, dia merasa nggak cukup. Maka di situ sebutkan rezeki yang cukup. Wa barokatan fir rizki, berkahnya. Kemudian apa? Memperoleh keluarga yang soleh, solehah, anak-anaknya soleh dan soleh. Masya Allah, itu bagian luar biasa. Oh Pak Ustadz, di sini kok Pak Zaki belum dimasukkan keluarga. Lah, anak-anak yang soleh itu lahir dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan ini yang disebut di sini Pak tadi. Ya. Waktu lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Ya. Musa alaihissalam berdoa, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, yaitu berupa kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang mencukupi, dan keturunan yang akan melanjutkan perjuangan para pendahulunya. Dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka kehidupan umat manusia memperoleh kenikmatan yang layak dalam kehidupannya, baik lahir maupun batin. Demikian juga dalam kehidupan akhirat, agar menjadi orang-orang yang soleh, yang bertakwa, sehingga memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahi kebahagiaan yang hakiki dan kekal di akhirat. Kalau di dunianya hasanah seperti tadi Pak, fil akhirati hasanah. Dengan sendiri. Kenapa di dunia beramal soleh terus Pak? Fil dunya hasanah, fil akhirati. Tapi dia di dunia begini, ya namanya enggak hasanah. Ya. Dia di dunia begini loh, menyakiti orang. Itu namanya tidak hasanah. Yang hasanah itu waktu dia hidup di dunia, berbuat kebajikan. Tenang, tentram. Maaf kalau orang menyakiti orang lain, kira-kira hidupnya tentram nggak Pak? Resah Pak. Resah. Kita ngomong ke orang lain nggak enak aja Pak, agak kasar Pak. Berhari-hari belum hilang Pak. Apalagi menyakiti orang lain. Menipu orang lain. Selamanya itu akan tersiksa. Kita ketemu orang itu, ketemu keluarganya. Tapi kalau kita baik-baik, iya kan? Nikmat. Berdagang, bekerja dengan baik, tidak mengambil yang bukan hak kita. Tenang. Tapi kalau kita mengambil yang bukan hak kita, akan tersiksa. Tapi nggak ketahuan. Ya di dunia boleh ketahuan, tapi di akhirat nggak ada yang ketahuan. Jadi sudah tersiksa orang kalau nggak jujur Pak. Meskipun kelihatannya ya hebat, tenang, bohong dalam hatinya dia. Jadi nggak ada tentraman. Buat apa hidup nggak tentram? Kita punya mobil 3 nggak tentram. Nggak punya mobil tentram. Mana? Pengennya punya mobil tentram. Tapi kalau dibandingkan lebih baik ketentraman. Bapak kita nggak punya mobil, naik busway kemana-mana. Berapa sekarang Pak? 3.500 sampai keliling Jakarta Pak. Asal jangan keluar aja. Keluar di terminal. Sehari kita jalan-jalan Pak. Betul ya? Muter-muter. Jadi itu ya yang diinginkan oleh dalam ilmu kita itu hasanah fid dunya itu maksudnya.
Allah menjawab doa Nabi Musa dan kaumnya dengan firman-Nya, siksaku akan kutimpakan kepada siapapun yang kukehendaki. Sedangkan rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu Pak, rahmat Allah Pak. Dalam segala jenis apapun benda-benda di dunia ini, rahmat Allah. Sekarang banyak viral Pak. Bagaimana Bapak ayam betina melindungi anaknya Pak. Titik itu dari burung elang begitu ganas Pak. Dilawan Bapak. Elang apalagi ayam Pak. Kambing bisa dibawa oleh burung elang terbang. Gila. Tapi ini dilawan. Apa membela? Ini rahmat. Rahmat Allah. Dan menang. Ya. Ayam betina itu menang melawan elang. Karena apa? Begitu kesungguhan dia membela. Kerbau membela anaknya dari segerombolan singa. Dia lawan singa. Buaya lawan. Ini rahmat Allah. Sampai kata Nabi, termasuk seekor hewan mengangkat kakinya supaya tidak menginjak anaknya, itu rahmat di sisi Allah. Apalagi kita manusia Pak ya. Masya Allah Bapak, bagaimana orang tua pada anak-anak kita Pak, pada anak, ya Allah, nggak ada duanya. Kasih sayang orang tua kepada anak nggak bisa dibalas dengan apapun. Apalagi ibu yang memelihara kita tanpa pamrih, tanpa pamrih sama sekali. Susah itu ibu kita Pak. Itu sakit, dia nggak tidur Pak. Nah kita merasakan itu, ya setelah kita punya anak. Dulu kita belum merasa Pak. Kita jadi anak muda. Kadang-kadang sama orang tua juga suka agak keras gitu ya. Begitu kita punya anak, ya Allah, baru sadar dulu ibu saya datang ibu saya, Bu, ini anak saya begini. Kamu dulu begitu Nak. Untung kamu ada dokter dulu waktu kamu kecil. Dokter nggak ada. Coba Pak. Itu semua rahmat dari Allah. Supaya kita jelas. Sedangkan rahmatku meliputi segala sesuatu. Karena itu, aku akan karuniakan nikmatku bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang menunaikan zakat dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Selalu ada ibadah mahdhah dan ibadah sosial, ibadah khusus dan ibadah umum. Beriman, beribadah. Apa kemudian di sini apa? Zakat itu ibadah sosial. Membantu sesama. Penting dalam Islam itu selalu amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Itu nggak bisa dipisahkan. Ya, maka kata pendusta agama itu orang yang sholat tapi tidak mau membantu fakir miskin, tidak mau membantu orang kelaparan, tidak mau menyantuni anak yatim, itu kata Al-Quran pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tersebut. Maukah aku tunjukkan pada kalian, kata Al-Quran, kata Tuhan, orang yang mendustakan agama itu siapa? Wa dzalikal ladzi yad'ul wa la yaquddu 'ala ta'amil fawailul lil musallin, kata Tuhan. Neraka wel celaka bagi orang-orang yang sholat yang tidak mau membantu sama. Jadi nggak boleh dipisahkan. Ya, beribadah, beriman, dan berbuat baik pada sesama. Itu prinsip Islam yang sebagai disebutkan rahmatan lil alamin. Jadi itu tugas kita semua Pak, bukan tugas Nabi Muhammad. Tugas kita sebagai umat Muhammad
menebarkan semampu kita, ya, semampu kita. Sampai Nabi katakan, kamu nggak bisa kasih banyak bantu orang lain dengan kikil kambing, dengan menyedekahkan burung bondol tahu kecil, sampai dengan secuil buah kurma, sampai seteguk susu, silakan kalau yang kita mampu. Ya, mereka yang menunaikan zakat dan mereka yang beriman pada Allah, pada ayat-ayat kami. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Jadi murka Allah dikalahkan oleh rahmatnya. Ya. Dan rahmat Allah mendahului murkanya. Karena itu dalam kehidupan dunia semua makhluk mendapatkan kenikmatan duniawi, baik orang mukmin ataupun kafir, orang musyrik ataupun ateis, semua dapat rahmat dari Allah di dunia tapi. Orang mukmin, orang musyrik, orang kafir, orang ateis, semua makan, semua dapat kenikmatan dunia. Sedangkan kehidupan di akhirat, kebahagiaan hanya dikaruniakan Allah pada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Itu di akhirat. Di dunia mau dikasih semua. Sama di dunia yang nggak dapat rahmat Allah, semua dapat. Orang yang menentang ajaran agama tetap. Ateis nggak percaya Tuhan tetap kasih rahmat Allah. Tapi maaf di dunia, di akhirat no way, ya. Akhirat nggak ada jalan, ya khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia sebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun akan, tetapi Allah menangguhkan penyiksaan itu. Jadi kalau Allah menghendaki semua yang tidak beriman pada Allah itu dimusnahkan, ya semua musnah. Kadang. Tapi Allah takkan kasih kesempatan. Jadi itu merupakan ketentuan dari Allah, Pak. Ya. Jadi kita nggak usah kita kasar pada misalnya orang yang nggak beriman kok dapat rezeki itu sementara. Ya, karunia oleh Allah. Ya tapi dia nggak beriman. Iya, kalau di dunia itu begitu. Di akhirat khusus untuk orang yang beriman. Sampai waktu yang tertentu. Ya maaf ya, ila ajalim musamma, bukan selamanya, bukan. Sampai waktu tertentu kalau manusia apa? Sampai maaf ya, sampai wafat, Pak. Udah habis tuh. Kalau sudah meninggal, habis. Tidak bisa lagi. Maka sungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Wa innallaha kana bi'ibadihi basir. Demikian para jamaah sekalian, kita masuki ikhtisarnya, ringkasannya. Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang dari para pemuka Bani Israel untuk pergi ke Bukit Sinai sebagai tempat yang telah dijanjikan Allah SWT kepadanya untuk menerima wahyu. 70 orang itu kemudian disambar petir karena mereka berbuat durhaka. Setelah itu Musa memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala macam dosa yang dilakukan oleh kaumnya. Sesungguhnya rahmat Allah mengalahkan murkanya dan rahmat Allah mendahului murkanya. Kebahagiaan itu semua diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa, menunaikan zakat, beriman kepadanya dan kepada para rasul yang diutusnya. Demikian para jemaah sekalian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu sedikit, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Salam. Di ke sungai. Ya tadi ayat Al-Qur'an. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan pada ibu Musa kata Tuhan agar dia menyusui anaknya. Fa idza khifti, kalau kamu khawatir ketahuan antara Firaun,
Fa'alqihi fil yammi, lemparkan dia ke dalam sungai. Wala takhafi, jangan kamu takut, wala tahzani, jangan berduka. Inna, kami kata Tuhan, raddu ilaika, akan kembalikan pada waja'ilu, dan menjadikan dia termasuk utusan. Terbukti semua itu, kembali pada ibunya dan Musa menjadi seorang rasul. Ya. Jadi dari Al-Quran Pak Basir ya, dari Al-Quran. Baik, ada lagi? Ya, Ismail silakan. Semua bisa bertobat. Dan kadang ditolak. 100 orang tadi. Ya. Perampok, pembunuh, pezina. Tapi tentu tidak sama dengan orang yang baik dari awal. Dan ya Pak ya. Jadi balasan Allah itu sangat adil. Dan dikatakan nanti yang husnul khotimah sama dengan yang dari awal husn. Beda. Ya, tingkatan. Surga juga ada tingkatan-tingkatan, Pak. Ya. Orang dari awal ini umur 15 sampai ini bayi ini terus dikasih B, baiknya dari mulai sini dia. Dan Allah memberikan balasannya. Si C, baiknya di sini dia hidayat dia. Ya, ini beda. Tapi tetap tobatnya itu Pak. Itu kan dosa besar yang luar biasa, ya. Dosa besar luar biasa itu berbuat seperti tadi gambarkan tadi. Tapi tetap kalau bertobat. Cara bertobatnya dia menyesali perbuatannya dan kemudian beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Ibadah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Annal hasanat yudhibna sayyi'at. Al-Quran. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Jadi kalau keburukannya suatu gunung, kebaikannya harus lebih dari gunung itu. Sebab itu orang tergoda oleh iblis, ya. Bukan oleh setan, oleh iblis juga, tergoda oleh iblis. Pasti dia menyesal. Ya enggak? Cuma dia nggak bisa kuasai nafsu. Iblis itu entry point-nya kepada manusia melalui nafsu. Channelnya ya. Hati-hati. Kalau nafsu kita itu channelnya iblis. Akal pikiran kita channelnya para malaikat melalui akal. Jadi hati-hati ya. Jagain. Jadi demikian. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan baca sama-sama hamdalah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Bi hubbi sayyidina Muhammad. Nurun li badril huda mutamma. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Iya.